Selamat malam, shalom, salam jumpa kembali malam ini dalam saat teduh malam. Kembali dalam saat teduh malam, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami angkat persembahkan kepadamu Bapa di sorga. Untuk semua kebaikan, kasih sayang, berkat, dan penyertaan-Mu dalam sepanjang hidup kami, secara khusus dalam sehari yang sudah kami lalui. Malam ini Tuhan, kami kembali akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu hadir, sehingga firman yang kami dengar sungguh menjadi bagian hidup kami. Bersabdalah, karena kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, firman Tuhan demikian. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Amin. Dari rangkaian pembacaan kita malam ini, tema kita dua macam dasar. Dua macam dasar. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, konteks pembacaan kita malam ini masih tentang rangkaian pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit yang mengajarkan tentang berbagai hal, termasuk bagaimana orang percaya dalam pemaknaan firman Tuhan dalam hidupnya. Bahwa Tuhan Yesus dalam pengajarannya, dalam konteks pembacaan kita ini, memberikan sebuah penegasan tentang bagaimana orang percaya memaknai firman dalam hidupnya, yang mana digambarkan dengan orang yang membangun rumah. Bahwa ada dua macam dasar ketika orang membangun rumah. Dibangun di atas batu karang dan di atas pasir. Bahwa hal itu adalah sebuah penggambaran tentang bagaimana anak-anak Tuhan dalam hidupnya. Ketika hidupnya dibangun di atas firman, maka saat itu hidupnya menjadi hidup yang kokoh. Artinya bahwa ada dua macam dasar dalam membangun kehidupan keberimanan anak-anak Tuhan. Hidup yang kokoh, hidup yang kuat adalah hidup yang dilandasi dengan bagaimana kehidupan yang selalu mendengar firman Tuhan. Dan lebih jauh dari itu, tidak hanya mendengar, tetapi berupaya semaksimal mungkin melakukannya. Perwujudan konkret dari firman yang dilakukan dalam kehidupan ini, menurut Tuhan Yesus, adalah penggambaran dari kehidupan yang dibangun di atas pondasi yang kokoh. Sehingga ketika tiba ada tantangan, ada kesulitan, bangunan itu diterpa oleh badai, ia tidak akan goyah
Ia tidak akan rubuh, ia kokoh karena dibangun di atas firman yang didengar, firman yang dilakukan, firman yang diwujudkan. Sedangkan dasar yang lain adalah dasar kehidupan anak-anak Tuhan yang dibangun di atas dasar mendengar firman. Namun hanya sampai mendengar, firman itu tidak diwujudkan secara nyata. Firman tidak mengakar secara nyata. Sehingga ketika ada himpitan kehidupan, ada badai kehidupan, ada taufan kehidupan, ada tantangan kehidupan, bangunan imannya menjadi roboh. Mengapa? Sebab tidak mengakar di dalam firman yang diwujudkan dalam kehidupan. Karena itu tegas malam ini, firman Tuhan datang ke tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu, jemaat dan saya. Mari kita bangun kehidupan kita di atas dasar firman, di atas dasar yang kuat, yang tidak hanya kita dengar, tetapi lebih jauh dari itu, kita wujudkan firman itu secara nyata. Sehingga firman itu mewarnai kehidupan kita. Firman itu menerangi hidup kita. Dan firman yang mewarnai, firman yang menerangi kehidupan kita akan memampukan kita, menopang kita, menguatkan kita dalam menghadapi apapun. Mari kita bangun kehidupan iman kita dengan kehidupan yang berlandaskan firman yang diwujudkan secara nyata. Karena dengan demikian bangunan hidup kita ibarat di atas bangunan yang dibangun di atas dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh karena firman menjadi landasan yang tidak hanya didengar tetapi lebih jauh diwujudkan. Mari kita bangun kehidupan iman kita dengan kehidupan yang sungguh-sungguh berpengharapan dalam pewujudan firman secara nyata dalam keseharian. Pun dalam pemaknaan pandemi COVID-19, sekali lagi kita diingatkan firman, mari kita terus-menerus hidup dalam penyandaran akan kasih Tuhan dan kebenaran kasih-Nya lewat firman-Nya. Sembari kita terus berharap bahwa kasih Tuhanlah yang akan menopang kita sehingga kita dimampukan melalui pandemi COVID-19. Kita terus dikuatkan oleh firman dalam menghadapi pandemi COVID ini. Mari firman itu menguatkan kita sehingga kita tidak menjadi lemah bahkan roboh dalam menghadapi pandemi COVID ini, tapi kita dikuatkan dan dimampukan menghadapinya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Matrikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga firman ini sungguh menjadi bagian yang menerangi, menjadi dasar dan pondasi kehidupan kami. Yang tidak hanya kami dengar, tapi kami mampu wujudkan dan berlakukan secara nyata. Kami berdoa untuk dinamika kehidupan sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami dalam tumbuh kembang perjuangan masa muda mereka. Sehingga seluruh bentuk kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu dan senantiasa menikmati berkat dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Tuhan Engkau hadir dalam segala dinamika bentuk kehidupan yang mereka alami. Bagi para lansia kami, teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan, baik dirawat di rumah sakit, proses pemulihan dan berobat jalan, kesembuhan, pemulihan Tuhan wujudkan. Bagi mereka yang bersuka cita karena berbagai tanda-tanda berkat-Mu lewat pertambahan usia pernikahan, ketambahan anggota keluarga, kepulihan, kenaikan pangkat, dan berbagai tanda-tanda sukacita yang lain. Mari Tuhan Engkau semakin sempurnakan sukacita berkat-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang menikmati kebaikan-Mu dan bersyukur dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di Kota Makassar dalam perjuangan memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Hadirlah Tuhan, topang semua pejuang kemanusiaan kami, para medis, TNI Polri, dan semua relawan yang ada di garda terdepan. Berkati pelayanan kami sebagai jemaat Tuhan, khususnya Tuhan sebagai majelis gereja dan pengurus
kategori LOIG dalam masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Malam ini kami juga bawa ke dalam tangan saudara-saudara kami Tuhan di Luwut Timur Masamba sana yang mengalami dan ditimpa banjir bandang. Tuhan Yesus, hiburkan mereka, lindungi mereka Tuhan, dan gerakkan kami semua serta banyak orang untuk ikut berpeduli, menyatakan kasih, menolong dan membantu saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir bandang di Masamba. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami malam ini, mari Tuhan ambil alih sehingga kami boleh menikmati malammu dengan penuh sukacita dan beristirahat. Esok Tuhan bangunkan kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.